Sword of Coming, episode 230. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di kantor prefektur, ajudan tua itu menarik Liu Gaohua dan berjalan ke pintu belakang kantor pemerintahan. Liu Gaohua melihat sebuah kereta kuda yang sudah disiapkan, dan tampak seperti seseorang akan memulai perjalanan panjang ke suatu tempat di luar prefektur. Ajudan tua itu mengulurkan tangan dan berkata sambil tersenyum lebar, "Silakan masuk ke kereta, Tuan Muda." Seorang perempuan muda membuka tirai kereta, dan wajahnya berlinang air mata. Saat melihat adik laki-lakinya, ia membuka tirai dan merasa sedikit lebih baik. Ia bersandar di dinding kereta dan mulai memikirkan Tuan Muda Liu lagi. Liu Gaohua bingung, dan bertanya, "Paman Song, ada apa ini?" "Pengawas prefektur menyuruhku membawa kamu dan kakak perempuanmu keluar dari kota prefektur," jawab ajudan tua itu dengan ekspresi tegas. Liu Gaohua tercengang dan membalas, "Meninggalkan kota prefektur sekarang. Kenapa? Apakah prefektur Bluser benar-benar menghadapi bencana besar?" "Paman Song, semakin berbahaya situasinya, semakin aku tidak bisa meninggalkan kota prefektur. Apa yang akan kulakukan jika terjadi sesuatu pada ayah?" Ajudan tua yang telah bekerja di kantor prefektur selama bertahun-tahun tersenyum dan menjawab, "Jika sesuatu benar-benar terjadi, apa yang dapat dilakukan oleh seorang sarjana lemah seperti Anda?" Liu Gaohua terdiam. "Tuan Muda, ayo kita pergi. Nyonya muda masih menunggu Anda," desak ajudan tua itu. Liu Gaohua menggelengkan kepalanya dan bersikeras, "Aku tidak akan pergi apapun yang terjadi. Kau bisa menyuruh adikku pergi sendiri." Sebelum selesai berbicara, Liu Gaohua sudah berbalik dan berlari ke pintu belakang. Namun, pandangannya tiba-tiba kabur, dan ia terkejut mendapati ajudan tua itu menghalangi pintu belakang. Saat Liu Gaohua berhenti, ajudan tua itu tersenyum licik seperti rubah tua. Ia mengamati pemuda itu dari atas ke bawah dan berkata, "Paman Song sudah keliling dunia sebelumnya. Wajar saja kalau aku tahu beberapa jurus. Apa kau akan naik kereta sendiri, atau kau ingin aku memukulmu sampai pingsan dan mengangkatmu ke kereta?" "Sejujurnya, aku sudah seperti tulang belulang tua. Apa kau sanggup digendong? Kau harus memukulku hingga pingsan untuk menghentikanku," kata Liu Gaohua dengan keras kepala. Ajudan tua itu menghela napas dan berkata, "Ayahmu mengerti sifat keras kepalamu, jadi awalnya beliau memintaku untuk menyampaikan pesan. Namun, aku sengaja tidak langsung mengatakannya karena takut merusak hubungan kalian berdua. Namun, karena kau bersikap seperti ini, aku terpaksa mengatakan yang sebenarnya." "Ayahmu berkata, Liu Gaohua, kau tidak pernah melakukan satu hal pun yang memuaskanku selama 20 tahun terakhir. Jadi, jangan tinggal di kantor prefektur untuk membuat masalah lagi, oke?" Mata Liu Gaohua menjadi merah, dan bibirnya juga mulai bergetar. Dia terdiam sejenak sebelum bertanya dengan suara lemah, "Bagaimana dengan adik perempuanku?" Ajudan tua itu menggelengkan kepala dan menjawab, "Tidak ada waktu untuk mengkhawatirkannya sekarang. Anda dan nona muda sebaiknya pergi dulu. Saya sudah mengirim seseorang untuk mencari nona muda kedua." Liu Gaohua hendak mengatakan sesuatu yang keras kepala lagi, dan ajudan tua itu pun menjadi tidak sabar. Ia menghentakkan kakinya dan membentak, "Oh, Tuan Muda Liu yang terhormat, jangan salahkan saya karena mengatakan ini, tetapi bagaimana mungkin seseorang bisa mencapai hal-hal hebat jika ia begitu ragu-ragu dan terlalu emosional? Orang tuaku tidak peduli padaku, dan adik perempuanku juga tidak peduli padaku. Aku akan terkejut jika seorang bajingan setidak berguna aku bisa mencapai hal-hal hebat," seru Liu Gaohua dengan sedih. Ajudan tua itu hampir tersedak mendengar hal ini, lalu dia mendengus, "Pergi, pergi, pergi, cepatlah pergi." Liu Gaohua agak linglung, dan dia merasa bahwa dia akan salah apapun yang dia lakukan. Saat ini, ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat hal-hal yang membebani pikirannya di masa lalu. Misalnya, ayahnya yang selalu sibuk dengan urusan resmi dan esai tentang moralitas, ayahnya yang gemar berdiskusi mendalam dengan orang luar dan bersedia bermain go sepanjang sore bersama tamu, serta ayahnya yang tak henti-hentinya memuji putra-putri teman baiknya. Namun, ayahnya selalu bersikap acuh tak acuh terhadapnya,
terutama setelah ia gagal dalam ujian kekaisaran. Terkadang, ayahnya bahkan mengejeknya. Baru pada saat inilah Liu Gaohua menyadari bahwa ini tidak lebih dari masalah sepele. Ajudan tua itu menghela napas dan berkata, "Pergi saja, oke. Kau hanya akan menambah masalah jika tetap di sini. Kau hanya akan membuat orang tuamu khawatir tanpa alasan." Ada senyum menyedihkan di wajah Liu Gaohua saat dia menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi." Ajudan tua itu mengangguk dan menunggu Liu Gaohua memasuki kereta. Ia kemudian duduk di kursi pengemudi dan perlahan-lahan mengemudikan kereta di sepanjang jalan yang pintunya tertutup rapat. Derap kaki kudanya menuju selatan kota. Liu Gaohua menatap pemandangan di kota prefektur saat kereta kuda melaju kencang. Sebagian besar jalan masih ramai seperti biasa, dan ada banyak pelancong serta banyak toko. Suasana sangat ramai, dan orang-orang sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengancam seluruh kota prefektur. Menurut Jenderal Ma, para iblis pasti sudah siap karena berani bertindak sembrono dan semena-mena. Dalam skenario terburuk, jumlah korban jiwa pasti lebih dari beberapa ratus orang. Di masa lalu, banyak bencana telah dicap sebagai wabah oleh Istana Kekaisaran Negeri Pakaian Warna-Warni. Wabah-wabah ini telah menewaskan puluhan ribu orang, dan banyak dari bencana ini sebenarnya adalah ulah para kultivator iblis yang menyebarkan formasi jahat atau harta abadi yang ternoda yang lepas kendali. Seringkali, jenazah para korban dibiarkan begitu saja menghadapi cuaca. Hal ini terjadi karena tidak ada yang berani mengambil jenazah untuk dikubur. Wabah yang melanda prefektur Bluser saat itu juga merupakan salah satu contohnya. Karena itulah, muncullah kuburan raksasa tanpa tanda dengan radius beberapa ratus kilometer. Jika langit benar-benar runtuh, siapa di antara rakyat jelata yang naif dan tak tahu apa-apa itu yang bisa lolos? Kecuali ada seorang kultivator kuat yang menopang langit untuk mereka. Namun, jika kultivator itu tidak mampu menopangnya, maka mereka hanya bisa menunggu kematian. Ajudan tua itu mendesah dalam hati. Tindakan kantor prefektur dan pengawas prefektur Liu benar-benar membuatnya semakin menghormati mereka. Pengawas prefektur Liu memang telah membayar Taois Chong Miao untuk menyampaikan pesan menggunakan pedang terbang. Lagi pula, pasukan tanduk spiritual memang akan mengirimkan orang-orang sebagai bala bantuan. Ini juga tidak salah. Klaim bahwa Luan berwarna dapat terbang cepat ke selatan dengan para kultivator di punggungnya juga tidak salah. Namun, pengawas prefektur Liu berbohong tentang kecepatannya. Jika Luan berwarna terbang tanpa penumpang, ia memang bisa tiba di atas kota prefektur pada siang berikutnya. Namun, jika membawa 2 atau 3 orang, ia mungkin tidak akan tiba di wilayah utara prefektur Bluser bahkan ketika besok malam. Pengawas prefektur Liu sengaja berbohong karena ia adalah pejabat tertinggi di prefektur. Karena itu, ia perlu maju di saat-saat genting ini dan menginspirasi bawahan serta sekutunya untuk bertahan sampai Luan berwarna tiba dengan bala bantuan. Hasil terbaik tentu saja jika mereka bisa bertahan sampai besok siang. Dengan begitu, semua orang pasti sudah maju untuk melawan para iblis dan para pembudidaya iblis. Pada saat itu, mereka tidak akan lagi punya pilihan untuk mundur dan pergi, apalagi karena mereka sudah menjadi musuh para iblis. Dengan kata lain, mereka akan dipaksa berjuang demi kelangsungan hidup mereka sendiri sekaligus kelangsungan hidup kota prefektur. Jika iblis-iblis yang bersembunyi di kota tetap diam sampai besok siang, itu juga tidak masalah. Ketika saatnya tiba, pengawas prefektur Liu tentu punya caranya sendiri untuk mengusir iblis-iblis itu. Jika para iblis dan kultivator iblis masih bisa bersembunyi dengan tenang setelah pengawas prefektur Liu secara aktif menyatakan perang terhadap mereka, kekhawatiran mereka akan berkurang. Lagi pula, kota prefektur pasti sudah menerima bala bantuan dari beberapa kekuatan saat itu. Yang terpenting, para dewa abadi dari pasukan tanduk spiritual juga akan segera tiba. Dengan demikian, situasi akan menjadi semakin tidak mengkhawatirkan bagi pengawas prefektur Liu. Dan karena itu orang berkata bahwa siasat dan perhitungan ulama itu bisa menenggelamkan orang sampai mati jika sudah terdesak dan dipaksa berperang. Ini juga pertama kalinya ajudan tua itu benar-benar melihat atasannya, pengawas prefektur Liu, sebagaimana adanya. Pria tua itu sama sekali tidak kecewa. Malahan, ia merasa ini pantas untuk disuguhi minuman hangat. Namun, sangat disayangkan bahwa kemungkinan besar hanya ada sedikit kesempatan untuk melakukan hal itu.
Sebelum menipu Tuan Muda Liu ke pintu belakang, ajudan tua itu telah terlibat dalam percakapan dari hati ke hati dengan pengawas prefektur Liu. Kepala prefektur Liu telah berbicara jujur dan berkata bahwa jika ini menyangkut 1 atau 200 nyawa yang hilang, ia akan meninggalkan semuanya dan melarikan diri. Namun, dengan begitu banyaknya rakyat jelata tak berdosa yang dipertaruhkan, ia tidak bisa lagi melakukan itu. Sambil berkata demikian, ulama berpakaian dinas itu menunjuk ke arah jantungnya dan berkata bahwa ia tidak akan merasa benar di sana. Ia juga mengatakan bahwa setelah membaca buku-buku bijak selama bertahun-tahun, ia merasa seperti mereka adalah teman lama yang telah saling kenal selama bertahun-tahun. Jika ia bersembunyi dan melarikan diri demi menyelamatkan diri, ia takut tidak akan punya muka untuk membaca buku-buku ini lagi. Ia tidak akan bisa bertemu teman-teman lamanya lagi. Jika aku tidak membaca lagi, apa gunanya aku tetap hidup? Karena belum pernah mengalami peperangan sebelumnya, gigi pengawas prefektur itu bergemeletuk saat mengucapkan kata-kata tulus itu. Wajahnya pucat, dan lututnya gemetar. Ia tak mampu menyembunyikan rasa takutnya, apapun yang terjadi. Ajudan tua itu jelas melihat ketakutan tertulis di sekujur tubuhnya. Mengucapkan kata-kata berani seperti itu dengan cara yang pengecut. Itu benar-benar pemandangan yang lucu. Namun, ajudan tua itu tidak bisa tertawa. Ia juga tidak menganggap situasi itu lucu. Sebagian ulama yang sudah menjadi pejabat, memang sangat berbeda dengan ulama-ulama yang hidup melarat dan mengasihani diri sendiri, yang merasa bakat dan kemampuannya tidak diakui dan tidak dihargai. Ajudan tua yang bertindak sebagai kusir menyingkirkan pikiran-pikiran itu dan memacu kudanya lebih cepat keluar kota. Ia tak kuasa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Kemana perginya murid nakal yang diam-diam ia bawa? Kemana mereka sekarang bermain? Ia tak dapat menemukan mereka, bagaimanapun ia mencari, jadi ia hanya bisa berdoa agar mereka tetap aman dan terhindar dari masalah. Bencana yang mengancam prefektur Bluser jelas bukan sesuatu yang bisa mereka libatkan. Ajudan tua itu menggelengkan kepala dan meratap dengan jengkel. Dunia kultivasi itu keruh, sementara pegunungan dipenuhi angin kencang. Tak satu pun tempat yang tenang dan nyaman untuk ditinggali. Apakah sesulit itu menjalani hidup yang tenang dan damai? Ada sebuah toko beras di utara kota prefektur, dan seorang pria tua jangkung kurus telah membuka dan mengelola toko ini selama kurang lebih 20 tahun. Ia tidak banyak bicara, dan dua pelayan toko yang juga tinggal di kota prefektur bersamanya juga tidak suka banyak bicara. Namun, mereka sering mengunjungi paviliun Dewa Kota untuk mempersembahkan dupa, dan berkat itu, para tetangga memiliki kesan yang cukup baik terhadap mereka. Beras dan aneka barang di toko beras juga berkualitas baik dan dijual dengan harga murah, sehingga bisnis di sini selalu cukup baik. Hari ini, kedai beras tersebut kedatangan dua pelanggan dari luar kota prefektur. Mereka adalah pasangan parubaya yang tampak jujur dan penuh tanggung jawab. Kedai beras tersebut tutup sangat awal, dan seorang pelayan muda yang baru direkrut musim dingin lalu menjelaskan bahwa pemilik kedai sedang kedatangan kerabat dari jauh. Hal ini tidak dianggap aneh oleh siapapun. Lagi pula, mengobrol lebih lama memang sudah menjadi hal yang wajar bagi kerabat yang sudah lama tidak bertemu. Setelah toko beras tutup, pemilik toko dan pasangan paruh baya itu duduk mengelilingi meja berisi hidangan lezat. Aroma makanan tercium di udara. Sementara itu, ketiga pelayan toko duduk bersama di sudut sambil menikmati camilan biji bunga matahari. Jelas mereka tidak berhak duduk di meja itu. Pria yang datang dari jauh itu langsung meraih paha ayam yang berminyak. Ia melahapnya dengan lahap, sambil memegang sebotol anggur di tangan satunya. Ketika ia menengadahkan kepala untuk minum anggur, separuh isinya akan masuk ke mulutnya, sementara separuhnya lagi akan tumpah. Wanita itu sedikit memiringkan kepalanya, mencubit dagunya dengan dua jari, dan membuat gerakan merobek dengan lembut. Sebuah masker wajah tipis tiba-tiba terlepas dan terbanting ke meja. Baru kemudian ia bersandar di kursi dan menghela napas panjang. Mengenakan barang sialan ini sungguh tidak nyaman. Aku bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Bayangkan saja aku menghabiskan 30 koin kepingan salju untuk itu. Ketiga pelayan toko itu menarik napas dalam-dalam. Wanita tanpa masker itu sungguh sangat jelek. Mereka bertiga saling tersenyum. Mereka merasa wanita itu mendapat keuntungan besar dengan membeli masker wajah seharga 30 koin kepingan salju. Selagi wanita itu berbicara,
ia mengulurkan tangannya yang lain untuk merobek masker wajah kedua dan melemparkannya ke atas meja. Ketiga pelayan toko itu langsung tercengang. Mereka semua menelan ludah melihat wanita itu. Kecantikannya luar biasa, dan ketiga pelayan toko berdoa agar tidak ada masker ketiga. Namun, mereka tak kuasa menahan tangis ketika perempuan itu mengangkat tangannya lagi. Baiklah kalau begitu, jadi dia memang perempuan yang jelek. Mereka terkejut ketika wanita yang luar biasa cantik itu mengedipkan mata dan berkata dengan suara lembut, "Tidak perlu masker lagi, beginilah penampilan asli kakak." "Apakah aku cantik?" Pemilik toko beras itu mendengus dan berkata, "Cepat dan bicarakan hal-hal yang pantas." Pria itu memiringkan dagunya dan memberi isyarat agar wanita itu berbicara. Ia masih sibuk makan dan minum. Wanita itu mengambil cermin kecil dan memegangnya di depan wajahnya sambil merapikan rambut di pelipisnya. Suaranya malas saat berkata, "Iblis Tuami, kami datang ke sini untuk membahas bagaimana kami akan membagi hasil rampasan." Catatan, mie yang digunakan di sini secara harfiah berarti nasi. Kita lanjut ke alur ceritanya. Iblis Tuami mengambil acar kol dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Ia mengunyahnya, lalu mengerutkan kening sambil berkata, "Kita belum mendapatkan rampasannya, tapi kau sudah memikirkan bagaimana membagi rampasannya. Apa ada angin yang berhembus di kepalamu?" Wanita itu sedikit menurunkan cerminnya dan menjawab dengan senyum menawan, "Kau punya hubungan yang sangat dekat dengan Immortal Colored Glaze, dan kalian berdua sudah berteman selama lebih dari 100 tahun. Aku dan suamiku tentu saja tahu hal ini. Tapi, kapalnya akan segera tenggelam, jadi kau tidak berpikir untuk tenggelam bersamanya, kan, Iblis Tuami?" Orang tua yang disebut wanita itu sebagai setan Tuami meletakkan sumpitnya dan bertanya, "Ada apa ini? Indah sekali. Seperti yang kuharapkan dari masker wajah berkualitas tinggi yang harganya 80 koin kepingan salju. Namun, pemilik tokonya terlalu pengecut, dan dia tidak berani membuatkanku masker wajah yang 70 hingga 80% mirip dengan penampilan He Xiaoliang, bahkan ketika aku menawarinya 200 koin kepingan salju." Wanita itu menaruh cermin di atas meja dan merobek masker wajah lainnya, memperlihatkan wajahnya yang tua dan penuh bintik-bintik. Ada minyak menetes dari mulut suaminya saat ia terkekeh dan berkata, "Benar sekali. Kalau kamu bisa membeli masker wajah yang 70 hingga 80% mirip dengan penampilan He Xiaoliang atau Sujia, aku rela menghabiskan 500 koin kepingan salju untuk itu, apalagi 200 koin kepingan salju. Di malam hari, aku bisa memeluk He Abadi atau Dewi Surgawi Su dan bercinta dengan mereka." Cek, 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 sungguh kehidupan yang luar biasa. Aku bisa melakukannya semalaman. Wanita itu memutar bola matanya ke arah suaminya dan terus membicarakan hal-hal yang pantas. Seorang pendekar pedang abadi bermarga Fu dari Sekte Dekrit Ilahi juga telah bergabung dengan kelompok kultivator yang melakukan perjalanan ke selatan dari pasukan tanduk spiritual. Dia memang masih muda, tetapi egonya bahkan lebih besar daripada surga. Selama perjalanan ke selatan, kedua tetua dari pasukan tanduk spiritual memperlakukan gadis muda ini sebagai seorang bodhisattva. "Benarkah?" Iblis Tuami meletakkan sumpitnya dan bertanya dengan ekspresi serius. Wanita itu mengangguk dan menjawab, "Kalau tidak, apa untungnya kami meyakinkan Anda untuk memutuskan aliansi ini? Kami jelas tidak akan mau mengorbankan diri demi muka kami. Kalau kami terlalu ceroboh dalam berbisnis, kami pasti tidak akan bisa membangun reputasi yang terhormat." Iblis Tuami mengajukan pertanyaan kritis, "Bagaimana kau tahu Sekte Dekrit Ilahi terlibat dalam masalah ini? Apa kau punya mata-mata di pasukan tanduk spiritual? Dan mereka mata-mata yang punya kedudukan senior di pasukan itu. Apakah ini sangat aneh?" Jawab wanita itu. Lelaki tua itu terkekeh dingin dan menjawab dengan senyum palsu, "Ternyata, bisnismu sudah sampai ke pasukan di pegunungan. Sungguh mengesankan." Pria paruh baya itu melempar tulang ayam ke lantai dan dengan kasar menyela, "Ini baru akan mengesankan setelah kita memanjangkannya sampai ke puncak gunung, kan? Usaha kecil-kecilan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu." "Setan Tuami, beginilah situasinya sekarang, jadi beritahu kami apa keputusanmu," kata wanita itu langsung. "Jika kau bersikeras tetap bersekutu dengan glasir berwarna abadi, aku dan suamiku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kami akan segera pergi setelah menghabiskan makanan ini. Lagi pula, kita sudah bisa menuai hasil besar dari kekuatan tanduk spiritual.
Namun, jika kau bersedia bersekutu dengan kami, maka kita harus meluangkan waktu untuk menyelesaikannya. Kita akan mengaktifkan formasi lebih awal setelah menyingkirkan Immortal Colored Glaze, dan kita akan memanfaatkan kekacauan ini untuk mencuri harta karun itu lalu melarikan diri. Pria tua yang tinggi kurus itu sedikit ragu-ragu. Pria paruh baya itu menyeka mulutnya dan menambahkan, setelah membunuh Immortal Colored Glaze, kau akan bisa mendapatkan lebih dari sekadar mangkuk glasir berwarna miliknya. Kau boleh menyimpan barang-barang milik teman lamamu sebanyak yang kau temukan. Namun, segel itu harus diberikan kepada kami. Setan Tuami merenung sejenak sebelum berkata, beri aku waktu sebentar. Ia berbalik menatap murid bungsunya. Lempar beberapa koin tembaga untuk menghitung peruntungan kita. Penjaga toko itu adalah seorang pemuda tampan berbibir merah dan gigi putih berkilau. Senyum cerah tersungging di wajahnya saat ia mengambil segenggam koin tembaga. Sambil berjongkok di lantai dan memegang koin-koin tembaga itu, ia mendongak dan bertanya, Pak Tuami, adakah keuntungan untukku? Kalian tidak perlu lagi mengenakan pakaian wanita di malam hari, jawab lelaki tua itu dengan tenang. Kedua murid lainnya saling tersenyum dengan ekspresi yang sama sekali tidak terkejut. Anak laki-laki itu sedikit tersipu, lalu bertanya dengan nada malu-malu dan genit, mana mungkin ini bermanfaat? Pak Tuami, bisakah kau menggantinya dengan sesuatu yang lain? Setan Tuami berpikir sejenak sebelum menjawab, aku akan memberimu 10% keuntungannya. Setelah menerima semua manfaat ini, apakah saya masih hidup untuk menikmatinya? Tanya anak laki-laki itu dengan suara lembut dan feminin. Iblis Tuami melirik dingin ke arah dua muridnya yang sudah lama bersamanya. Ia lalu mengangguk ke arah anak muda itu dan berkata, ya, kau mau. Senyum menggoda tersungging di wajah anak laki-laki itu saat ia menggigit kulit jarinya dan mengoleskan darahnya pada setiap koin tembaga. Setelah itu, ia melemparkan koin-koin tembaga itu ke lantai dan mengamatinya sejenak. Ia mendongak dengan ekspresi gembira dan berseru, keberuntungan besar. Iblis Tuami merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia menatap pasangan suami istri itu dan berkata, aku akan menyuruh muridku untuk mengaktifkan formasi lebih awal, dan kita bertiga akan bekerja sama untuk menghadapi glasir berwarna abadi. Kita akan membuat pertempuran ini singkat dan sengit. Bagaimana menurutmu? Wanita itu perlahan mengalihkan pandangannya dari wajah anak laki-laki itu. Suasana hatinya sedang bagus, dan dia menjawab, kedengarannya bagus. Setan Tuami, kau telah berteman dengan glasir berwarna abadi selama lebih dari 100 tahun, jadi bisakah kau benar-benar mengkhianatinya? Pria paruh baya itu tiba-tiba bertanya dengan suara menakutkan. Iblis Tuami mengambil beberapa makanan dengan sumpitnya dan membalas, apakah kau akan membunuh istrimu jika seseorang menjanjikanmu mangkuk glasir berwarna peninggalan seorang abadi? Pria paruh baya itu tampak sedikit malu. Wanita itu sama sekali tidak merasa sedih. Ia mengambil cermin dan mulai bercermin lagi. Hah, kalau di mata orang tak berperasaan ini aku seberharga mangkuk glasir berwarna, berarti nyawaku berharga. Di luar aula Dewa Kota, gadis muda itu gemetar ketakutan saat berdiri di depan pintu belakang aula besar. Bahkan, ia tidak berani berdiri di alun-alun kecil antara aula Dewa Kekayaan dan aula Taisui. Ini karena pertempuran yang menggemparkan sedang terjadi di dalam aula Dewa Kota di hadapannya. Dewa Kota Senwen, yang telah terjerumus ke dalam pengaruh iblis, menghentakkan kakinya ke punggung Tuan Abadi. Namun, sosok abadi yang tampak muda itu tampak lebih mengesankan, dan ia langsung memaksakan diri untuk berdiri tegak, mendorong Dewa Kota itu 2 langkah ke belakang. Setelah itu, Dewa Kota Emas yang tersohor dari negeri pakaian warna-warni itu melepaskan kekuatan tempurnya yang luar biasa dan berlari mengelilingi aula utama yang luas, mengejar sang abadi yang berlarian ke sana kemari dengan kotak pedang kayu di punggungnya. Selama pertarungan mereka, Chen Pingan melancarkan 21 pukulan lagi menggunakan teknik gendang dewa. Ini adalah teknik tinju aneh yang ia gunakan untuk menghancurkan formasi segel. Ia jelas berhasil menghancurkan lapisan emas Dewa Kota Emas Iblis dengan serpihan emas beterbangan di lantai. Retakan yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di patung tanah liat Dewa Kota, mengeluarkan gumpalan asap hitam. Namun, Dewa Kota Emas itu meraung dan membentuk segel tangan aneh yang tidak dikenali gadis muda itu. Tak hanya serpihan emas yang terangkat dan berkumpul di wajahnya lagi, retakan di tubuhnya pun mulai menutup dan menyatu kembali.
Mata Dewa Kota itu hitam pekat bagai tinta. Aura dingin dan menyeramkan terpancar darinya, dan menyaksikannya saja akan membuat bulu kuduk meremang. Namun, terlepas dari itu, tubuh emasnya yang berkilauan tetap tampak cemerlang dan memikat. Tingginya 9 meter, dan setiap pukulannya dapat meninggalkan lubang di dinding. Di saat yang sama, setiap hentakannya dapat menghancurkan ubin di lantai. Ia bagaikan dewa agung dari istana surgawi yang kini telah pergi ke dunia fana untuk menaklukkan iblis dan melenyapkan iblis. Gadis muda berkalung lonceng perak di pergelangan tangan dan kakinya dipenuhi kekhawatiran. Mungkinkah Dewa Kota Emas yang begitu tangguh itu benar-benar dikalahkan? Dia juga bingung mengapa dewa tua yang tampak muda itu tidak menggunakan 2 jimat emasnya lagi. Bahkan, dia tidak mau menggunakan pedang terbangnya. Sebaliknya, dia hanya terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Dewa Kota menggunakan tinjunya. Sejauh ini, dia sudah menggunakan beberapa teknik tinju yang berbeda. Selama pertempuran mereka, ia juga menyaksikan seorang dewa tua yang tampak muda terhempas dari satu sisi aula Dewa Kota ke sisi lainnya. Dilihat dari suaranya, kemungkinan besar ia telah tertancap di dinding. Setelah itu, sang Dewa Kota langsung merobohkan sebuah pilar dan mulai menggunakannya sebagai senjata. Ia tidak peduli dengan keutuhan struktur aula Dewa Kota, dan ia tidak peduli apakah itu akan runtuh atau tidak. Ia mulai mengayunkan pilar itu dengan sembarangan. Pertarungan antara dewa dan makhluk abadi benar-benar mengguncang bumi. Ini adalah tontonan yang mendebarkan bagi gadis muda itu, dan telapak tangannya sudah dipenuhi keringat. Ia diam-diam menyemangati sang abadi yang tampak muda itu. Meskipun lelaki tua abadi yang tampak muda itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk sementara, dia benar-benar bertarung dengan cara yang gagah berani dan mengesankan. Misalnya, ia mengangkat tangannya ke atas kepala untuk menangkis sebuah pilar besar yang dibanting dengan keras. Pilar itu terbelah dengan suara dentuman, dan lutut sang dewa tertancap ke tanah. Gadis muda itu buru-buru menutup sebelah matanya dan menoleh. Ia tak tahan melihat pemandangan itu, dan ia berpikir dalam hati, ini pasti akan sangat menyakitkan. Di lain waktu, dewa muda yang tampak abadi itu terlempar keluar dari aula utama oleh sebuah tendangan. Ia berguling lebih dari selusin kali di alun-alun, dan Dewa Kota itu berdiri di balik ambang pintu aula utama dan menatapnya dengan senyum dingin. Ia memberi isyarat kepada Chen Pingan dengan jarinya, dan pemuda itu segera menyerbu ke dalam aula setelah berdiri. Kurang dari 15 menit kemudian, aula Dewa Kota dihancurkan sepenuhnya oleh Dewa Kota Shen Wen. Setelah merobohkan 5 hingga 6 pilar, aula utama yang telah bertahan dari cuaca selama ratusan tahun akhirnya runtuh dan runtuh. Gumpalan debu menutupi langit saat Dewa Kota Emas merobohkan pilar merah terakhir. Dinding di sebelah kiri tidak runtuh seperti dinding di sebelah kanan, melainkan runtuh keluar sebagai satu kesatuan utuh. Chen Pingan berdiri di atas dinding ini, dan lengan bajunya sudah compang kemping. Ia berbalik dan dengan lembut meludahkan seteguk darah. Saat ini, Chen Pingan memperlakukan Dewa Kota Emas sebagai makuksuan kedua, dan menggunakan pertempuran ini untuk menempa fisik dan jiwanya. Kemungkinan besar dia tidak dapat mengalahkan Dewa Kota itu hanya dengan tinjunya saja. Terlebih lagi, patung tanah liat Dewa Kota itu tampak dapat dengan cepat beregenerasi dan kembali ke kondisi primanya di aula Dewa Kota ini, tidak peduli seberapa keras ia dipukuli dan seberapa parah lukanya. Hal ini sungguh tidak masuk akal. Chen Pingan melirik reruntuhan balai Dewa Kota dari sudut matanya. Memikirkan kembali posisi Dewa Kota Emas selama ini, ia akhirnya menyadari sesuatu. Harta karun Saku dianggap sebagai dunia kecil yang mistis, dan harta karun ini bekerja dengan cara yang hampir sama. Sementara itu, para resi dari berbagai ajaran dan aliran juga memiliki gagasan tentang wilayah. Misalnya, bagaimana Tuan Qi dan Master Ruan bertanggung jawab atas Jewel Small World. Selama para resi Konfusianisme berada di sekolah dan akademi, dan para resi militer berada di reruntuhan medan perang kuno, dan sebagainya, para resi ini akan memiliki keunggulan waktu dan geografis ketika mereka bertempur dengan pihak lain. Adalah logis untuk menyimpulkan bahwa Dewa Kota dari kota prefektur Bluser juga menikmati keuntungan seperti itu di aula Dewa Kota. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam dan terus maju. Ia perlu menguji teorinya dan memancing Dewa Kota keluar dari aula Dewa Kota terlebih dahulu. Jika ia berhasil, maka memancing Dewa Kota keluar dari seluruh paviliun Dewa Kota tentu akan menjadi hasil terbaik.
Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Akan tetapi, segala sesuatunya seringkali tidak sempurna, dan Dewa Kota Emas secara naluriah menolak meninggalkan reruntuhan Balai Dewa Kota meskipun ia telah menyerah pada cara-cara jahat dan menjadi sangat bingung. Bahkan ketika Chen Pingan sengaja terluka 2 kali dan jatuh di luar Balai Dewa Kota untuk memancingnya, Dewa Kota Emas itu tetap menolak untuk keluar dari wilayahnya. Paling-paling, ia hanya akan menggunakan pilar merah sebagai senjata untuk menghantam Chen Pingan dengan liar. Chen Pingan tidak mau membuang waktu terlalu banyak di sini. Ia masih harus kembali ke kantor prefektur sesegera mungkin untuk mengungkap pelaku utama di balik peristiwa ini. Sifat sejati pertempuran ini akhirnya terungkap pada saat ini. Chen Pingan terus melancarkan rentetan pukulan. Pada saat yang sama, pertama dan ke-15 melesat keluar dari labu pemeliharaan pedangnya dan melesat ke arah Dewa Kota Emas. Di atas reruntuhan Balai Dewa Kota, Dewa pertama berwarna putih dan Dewa ke-15 berwarna hijau zamrud bekerja sama dengan tinju Chen Pingan dan melancarkan serangan saat mereka mengelilingi patung tanah liat Dewa Kota Emas. Gadis muda dengan lonceng perak terpesona dan tertegun oleh pemandangan ini. Akhirnya, Chen Pingan menemukan sebuah jimat penangkal iblis pagoda harta karun berwarna emas. Dengan mengorbankan jimat ini dan membuatnya kehilangan kilaunya sepenuhnya, ia akhirnya berhasil menindas Dewa Kota Emas dan menghancurkan patung emasnya. Pada akhirnya, hanya sekitar selusin pecahan patung emasnya yang tersisa. Bersama pecahan emas ini, terdapat pula kotak kayu biru kecil itu. Chen Pingan diam-diam mengumpulkan barang-barang ini dan menyeka darah dari wajahnya. Ia lalu berjalan mendekati gadis muda itu dan bertanya sambil tersenyum, "Siapa namamu?" "Liu Gaoxin," jawab gadis muda itu dengan linglung. "Gaoxin artinya bahagia?" tanya Chen Pingan. Gadis muda itu sedikit tersipu, lalu menjelaskan, "Gao berarti tinggi dan Xin berarti hangat." Tidak senang saat memilih namanya, orang tuanya berharap agar dia dapat berkembang pesat di masa depan dan tetap merasakan kehangatan saat mencapai puncak tertinggi. Gadis muda itu sangat cantik, dan hatinya juga murni. Ia enggan membahas hal ini lebih lanjut, terutama karena lelaki tua abadi yang tampak muda itu baru saja menyelesaikan pertarungan sengitnya dengan Dewa Kota Emas. Ia perlu beristirahat dan memulihkan energinya. Chen Pingan awalnya ingin memuji namanya dan mengatakan bahwa nama itu dapat diapresiasi baik oleh orang-orang beradab maupun orang biasa. Dalam hal ini, nama itu sangat mirip dengan namanya sendiri. Namun, karena bukan Gaoxing yang ia pikirkan, ia hanya bisa menelan kata-kata itu. Lalu, sesuatu terlintas di benaknya, dan ia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kau bukan adik perempuan Liu Gaohua, kan?" Mata gadis muda itu berbinar, dan dia bertanya, "Oh, Tuan Abadi, Anda kenal kakak laki-laki saya?" Chen Pingan tersenyum dan menjawab, "Aku bertemu dengannya belum lama ini, dan aku sedang menuju ke kantor prefektur sekarang. Aku perlu memberitahu ayahmu bahwa si tua abadi itu adalah dalang sebenarnya di balik semua ini." Liu Gaoxin tidak pergi menikmati suasana dan menonton pertunjukan di panggung tinggi di tengah danau malam itu, jadi dia juga tidak melihat penampakan para hantu wanita yang dikendalikan oleh dewa tua itu. Chen Pingan sudah melompat ke arah tembok tinggi yang mengelilingi paviliun Dewa Kota saat ini, dan gadis muda itu buru-buru mengikutinya dari belakang. Mereka berdua melompati atap dan berlari di sepanjang dinding, tetapi fisik gadis muda itu jauh lebih rendah daripada Chen Pingan meskipun ia juga melatih dan mengasah tubuhnya. Tak lama kemudian, ia mulai terengah-engah karena kelelahan. Chen Pingan berhenti di sebuah atap untuk membiarkannya beristirahat dan mengatur napas. "Pedang abadi, kenapa kau tidak terbang saja dengan pedangmu? Akan lebih cepat kalau kau melakukannya dan membawaku bersamamu," saran Liu Gaoxin hati-hati. Biarlah begitu saja jika dia sembarangan memanggilnya sebagai pedang abadi. Tapi pedang abadi tua, Chen Pingan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ia memutuskan untuk mengabaikannya, dan ia mulai berlari di sepanjang atap dan dinding lagi setelah napas gadis muda itu kembali normal. Pedang tua abadi ini benar-benar melakukan segala sesuatu dengan cara yang aneh, pikir gadis muda itu dalam hati. Selain itu, dia juga memiliki temperamen yang sangat baik. Saat berbicara dengannya tadi, dia diam-diam melirik wajahnya beberapa kali. Dia cukup tampan, dan dia sama sekali tidak terlihat tua. Berita buruk, berdiri di atas bangunan di tembok kota dan mengamati kota prefektur, sang dewa tua tiba-tiba berseru takjub.
Ia menoleh ke arah Jenderal Ma yang kebingungan dan menjelaskan, ada masalah besar yang muncul di Aula Dewa Kota. Sepertinya, sesosok iblis besar telah melepaskan kekuatannya dan langsung melenyapkan tubuh emas Dewa Kota yang tak membusuk. Aku harus pergi sendiri untuk melihatnya. Kalau tidak, aku akan merasa tidak nyaman. Dewa Kota Emas terkait erat dengan nasib prefektur Bluser, jadi kesulitan Dewa Kota Senwen sangat berpengaruh terhadap masa depan kota prefektur ini. Jika patung emasnya hancur total, vitalitas prefektur Bluser akan sangat terpukul, bahkan jika prefektur Bluser berhasil mengatasi situasi berbahaya ini. Sang abadi tua menatap paviliun Dewa Kota dengan ekspresi cemas. Ia menghela napas dan berkata sambil terkekeh dingin, baiklah. Aku akan menyerbu ke area ini hari ini, bahkan jika itu sarang naga atau sarang harimau. Aku bahkan mungkin harus mengorbankan kultivasiku untuk melihat apakah aku bisa menyelamatkan Dewa Kota yang terluka parah. Siapa sangka iblis-iblis pembuat onar itu begitu kuat. Awalnya kukira mereka hanya menggunakan formasi untuk menjebak Dewa Kota. Tapi, ternyata mereka sampai menghancurkan seluruh kota dengan kejam. Jenderal Ma, tidak ada pilihan lain. Untuk sementara, kuserahkan gerbang timur kota padamu. Penatua Huang, perlukah saya mengirim sekitar selusin prajurit infanteri elit untuk membantu Anda? Tanya Jenderal Ma dengan suara serius. Masih ada beberapa lusin anak panah khusus di kantor prefektur, dan anak panah ini mampu membunuh iblis dan setan. Sang abadi tua menjabat tangannya dan menjawab, tidak ada waktu. Itu pun tidak akan banyak berpengaruh. Jenderal Ma memang seorang prajurit berpengalaman, jadi ia sama sekali tidak ragu setelah mendengar ini. Ia menangkupkan tinjunya dan berkata, semoga Penatua Huang diberi kelancaran dan kemenangan. Terima kasih atas doa baiknya, Jenderal Ma. Jawab sang dewa tua sambil menangkupkan tangan. Ia tersenyum tipis sebelum melompat menuruni tembok kota bak burung bebas. Ia jatuh puluhan meter dan mendarat di punggung sebuah rumah, lalu dengan anggun berdiri sebelum melesat maju lagi. Setelah sekitar selusin lompatan anggun, ia akhirnya menjadi tak lebih dari setitik kecil di kejauhan. Ia tiba di luar paviliun Dewa Kota, tempat debu baru mulai mengendap. Penatua Huang, yang juga dikenal sebagai lapisan warna abadi oleh iblis Tuami, dan pasangan suami istri paruh baya itu tidak langsung masuk ke dalam paviliun Dewa Kota. Sebaliknya, ia pergi ke alun-alun besar di luar tembok tinggi di depan aula utama. Ia perlahan melangkah maju. Ia melambaikan lengan bajunya yang lebar, menyebabkan setumpuk besar jimat kertas kuning berterbangan di udara. Asap mengepul dari jimat kertas kuning itu, dan mereka dengan cepat berubah menjadi sekitar selusin perempuan muda bersenjatakan pedang dalam sekejap mata. Mereka berpakaian putih, dan gerakan mereka ringan dan lincah saat sosok ramping mereka melesat menuju aula besar yang menghormati jenderal yang turut mendirikan Colorful Garment Nation. Ketika sang abadi tua berjalan melewati dua patung pejabat surgawi yang rusak parah, hama beracun yang merayapi mereka telah menghilang tanpa jejak. Ia berjalan masuk ke dalam aula besar. Sebagian besar patung tanah liat di sini sebagian besar masih utuh, dan Immortal Colored Glaze tentu tahu alasan di balik ini. Tidak ada dewa di sini, jadi patung-patung tanah liat yang tampak megah ini sebenarnya hanyalah patung-patung tanah liat buatan pengrajin. Oleh karena itu, iblis Tuami tentu saja tidak akan menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mengutak-atiknya. Lagi pula, itu akan sangat membuang-buang persembahan dupa uniknya. Para perempuan muda bersenjatakan pedang yang telah tampil di panggung tinggi di tengah danau dengan lincah berlari ke alun-alun kecil di antara aula Dewa Kekayaan dan aula Taisui. Salah satu dari mereka menggerakkan mulutnya sedikit, seolah-olah mereka sedang memanggil seseorang dengan suara pelan. Namun, tidak ada jawaban. Tatapan berwarna abadi melangkah keluar dari pintu belakang aula besar dan berdiri diam. Ia melihat sekeliling sebelum mengerutkan kening dan berkata, tidak perlu memanggilnya lagi. Saudari berpakaian warna-warnimu telah dikalahkan kembali ke wujud aslinya. Bahkan, aku pun tidak dapat mendeteksi jiwanya yang tersisa. Orang yang mengalahkannya memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi. Sang abadi tua tiba-tiba melambaikan tangannya, menyebabkan pedang merah darah itu langsung terbang keluar dari tempat persembunyiannya di puncak pohon cemara tua dan muncul di tangannya. Sang abadi berwarna glasir menundukkan kepalanya dan mengendus pedang itu. Ia merasa sedikit tenang, dan ini karena ia tidak mendeteksi adanya ki iblis pada pedang itu. Ini pertanda baik,
karena itu berarti bukan iblis Tuami yang menemukan kejanggalan di tempat ini. Bukan dia yang telah merampas segel resmi esensi besi yang tampak seperti hiasan. Ia dengan santai melemparkan pedang merah darah itu kepada seorang wanita muda berpakaian putih dengan tahi lalat di sudut mulutnya. Kemudian, ia perlahan melanjutkan perjalanan. Meskipun situasinya belum mencapai titik tersulit, situasinya juga tidak jauh lebih baik daripada yang tersulit. Balai Dewa Kota telah hancur, dan Dewa Kota Shen Wen juga telah menjadi tumpukan puing. Dewa bela diri dan Dewa terpelajar juga mengalami nasib yang sama. Sementara itu, segel resmi berelemen besi tidak terlihat. Ekspresi Immortal Colored Glaze muram, dan ia merenungkan apakah sosok perkasa yang bersembunyi jauh di balik layar itulah yang menaruh minat pada segel ini, segel perlindungan Dewa Kota Prefektur Bluser, negara pakaian warna-warni. Apakah karena inilah sosok perkasa itu menyembunyikan sesuatu darinya dan memerintahkan seseorang untuk merebut segel itu terlebih dahulu? Namun, lelaki tua itu segera menyingkirkan pikiran itu. Kemungkinan besar, sosok perkasa itu tidak perlu melakukan hal itu. Bagi para pemurniki di 5 tingkat tengah, harta karun seperti itu tentu saja merupakan barang berharga yang nilainya setara dengan sebuah kota. Para pemurniki ini bahkan rela mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan harta karun tersebut. Namun, bagi dewa tua yang benar-benar berdiri di puncak benua Vial berharga timur, hal itu sama sekali tidak perlu dilakukan. Segel itu sama sekali tidak berharga baginya untuk mengingkari janjinya dan bertindak dengan cara yang begitu keras. Rencana orang itu terlalu muluk. Ia ingin menciptakan kekacauan dan memicu perang sengit antara 5 bangsa, termasuk bangsa pakaian warna-warni dan bangsa elem kuno. Ia ingin mendengar genderang perang ditabuh di wilayah tengah benua Vial harta karun timur, dan ia ingin melihat asap dan abu menyebar ke seluruh negeri. Immortal Colored Glaze, kultivator pengembara yang sesat ini, memasang ekspresi muram saat memasuki reruntuhan balai Dewa Kota. Akhirnya, ia tiba di samping tembok yang runtuh keluar sebagai satu kesatuan. Meskipun tembok itu utuh dan tanpa retakan besar, masih banyak retakan kecil dan penyok di sepanjang tembok. Sang tua abadi dengan saksama memeriksa setiap detailnya. Ada 81 wanita cantik menari dengan lengan baju besar yang tergambar di dinding, tetapi hanya sekitar 30 dari mereka yang sebagian besar masih utuh. Sang tua menghentakkan kakinya dan meratap, sungguh sia-sia. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, lelaki tua itu tetap memerintahkan para wanita muda bersenjatakan pedang untuk berjaga di lokasi yang berbeda. Baru setelah itu ia berjongkok dan mengambil sebuah mangkuk kecil nan indah berisi 7 warna cemerlang. Mangkuk itu berkilau dan terang, dan lelaki tua itu dengan hati-hati memegangnya di tangan kirinya setelah mengeluarkannya dari lengan bajunya. Seketika, sekelilingnya diterangi oleh berbagai warna. Sungguh pemandangan yang spektakuler. Tatapan berwarna abadi buru-buru melambaikan lengan baju kanannya, sedikit meredam cahaya warna-warni yang menyinari tanah. Ia membacakan sesuatu dalam hati, dan para wanita cantik di mural dinding mulai bergerak perlahan. Mereka melayang keluar dari dinding satu demi satu, mengalir ke dalam mangkuk glasir berwarna. 30 perempuan cantik dengan penampilan dan pakaian paling utuh memasuki mangkuk kecil terlebih dahulu. Setelah itu, sekitar selusin perempuan cantik dengan wajah utuh tetapi pakaian dan anggota tubuh yang rusak memasuki mangkuk. Pada akhirnya, hanya perempuan-perempuan dengan wajah dan tubuh yang sama-sama rusak yang tersisa di dinding. Seolah-olah ada isak tangis yang mengalir melalui dinding, bagaikan aliran air tenang yang mengalir di atas bebatuan. Namun, lelaki tua itu tak mau berhenti sampai di situ, dan ia bahkan menyeret seluruh latar belakang mural dari dinding. Ia juga meletakkan latar belakang itu di dalam mangkuk kecilnya. Seolah kehilangan rumah, para perempuan yang terluka di dinding itu menangis semakin keras. Suara mereka dipenuhi duka dan derita saat mereka menangis di dinding yang kini kosong. Immortal Colored Glaze menyimpan mangkuk kecilnya dan menatap para wanita yang berserakan di dinding setelah berdiri. Ia menggelengkan kepala, dan ada rasa sakit yang luar biasa di hatinya saat ia mengangkat lengan bajunya yang besar dan melancarkan serangan telapak tangan yang kuat. Dinding itu langsung hancur menjadi debu. Toko beras itu kembali buka, tetapi bukan untuk berjualan. Ketiga pelayan toko masing-masing pergi ke suatu lokasi di kota prefektur. Senyum gembira tersungging di wajah tampan anak bungsu saat ia berlari keluar toko.
Sementara itu, iblis Tuami menuntun pasangan paruh baya itu ke sebuah gang yang sepi. Bukankah Dewa Kota Emas di dalam paviliun Dewa Kota telah berubah menjadi bonekamu, iblis Tuami? Meskipun basis kultivasinya sedikit menurun karena ini, bagaimana mungkin patung emasnya tiba-tiba meledak tanpa peringatan? Mungkinkah ada seorang kultivator kuat di 5 tingkat tengah yang bersembunyi di kota prefektur kecil ini? Tanya wanita itu. Iblis Tuami sedang kesal. Kartu truf dan perisai terbesarnya telah hancur secara misterius begitu saja. Siapapun yang menggantikannya pasti akan sama kesalnya. Ia berpikir sejenak sebelum merentangkan tangannya. Ia masih akan mencoba mengamati gunung dan sungai melalui telapak tangannya. Ini adalah kemampuan mistis tingkat tinggi, yang dijaga dan dirahasiakan oleh segelintir kekuatan abadi. Berkat sebuah kesempatan yang ditakdirkan, iblis Tuami memperoleh teks rahasia yang rusak dari kekuatan sesat dan dengan demikian mempelajari beberapa konsep yang sangat dangkal. Namun, teks rahasia yang rusak itu kehilangan separuh mantra penyaluran ki, sehingga menggunakan kemampuan mistis ini akan menghabiskan setetes darah jantungnya setiap kali. Ini adalah harga yang sangat mahal. Terlebih lagi, jika ada pemurni ki tingkat tinggi di area yang diam-diam ia amati, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengetahui keberadaannya. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka akan mengikuti jejaknya untuk memburunya. Dan dengan demikian, kemampuan mistis yang awalnya mendalam ini kini menjadi sangat tidak berguna karena sifatnya yang rusak. Mengapa begitu banyak kekuatan dan klan abadi di pegunungan menikmati posisi yang tak tergoyahkan? Salah satu alasan utamanya adalah karena mereka memiliki teknik rahasia lengkap yang telah diwariskan turun-temurun. Menggunakan teknik rahasia ini tidak akan menimbulkan efek samping. Setelah disempurnakan oleh para tetua dari generasi ke generasi, kemampuan mistis ini nyaris sempurna. Karena itu, keturunan dan murid berharga dari pasukan ini tidak perlu bersusah payah dan menempuh jalan yang panjang dan berliku. Konon, beberapa teknik rahasia tingkat tinggi bahkan dapat memberi seseorang kesempatan untuk mencapai 5 tingkat atas. Di bawahnya, terdapat juga beberapa teknik rahasia yang dapat membantu seseorang maju ke 5 tingkat tengah. Di sisi lain, berapa banyak kultivator pengembara dan kultivator keliling di dunia ini? Dan berapa banyak dari mereka yang jatuh ke jalan sesat dan jahat karena teknik yang salah? Tak terhitung jumlahnya. Setetes darah merah merembes dari telapak tangan iblis Tuami. Tiba-tiba darah itu pecah, dan gumpalan darah muncul di tangannya. Sebuah gambar segera muncul di telapak tangan lelaki tua itu. Fokusnya tak lain adalah paviliun Dewa Kota. Lelaki tua itu menyipitkan matanya, dan ia melihat sosok abadi tua itu bersama para wanita berpakaian putih. Ia mengayunkan telapak tangannya dengan lembut, dan gambaran paviliun Dewa Kota dengan cepat berubah menjadi gambaran aula Dewa Kota yang hancur. Gambaran sosok abadi tua yang berjongkok menjadi jauh lebih jelas. Iblis Tuami terkekeh dan berkata, "Surga ada di pihak kita." Pak Tua Chen tak kuasa menahan rasa ingin tahunya, jadi dia sendiri yang pergi ke paviliun Dewa Kota untuk menyelidiki situasi ini. Dia langsung masuk ke dalam perangkap kita. Ada kilatan terang di mata wanita itu saat ia menatap mangkuk glasir berwarna di tangan Immortal Colored Glaze. "Apakah itu relik abadi, mangkuk glasir berwarna?" tanyanya. Iblis Tuami tiba-tiba mengepalkan tangannya, menyebabkan gumpalan darah di tangannya kembali ke tubuhnya. Ia berbalik dan terkekeh dingin, berkata, "Apa, kau ingin melawanku untuk itu?" Ada ekspresi lembut di mata wanita itu, dan dia tersenyum menawan dan menjawab, "Saya tidak berani." Iblis Tuami mengabaikan tindakan penggoda ini, dan dia cepat-cepat mempertimbangkan untung ruginya dalam benaknya. Sasaran Pak Tua Chen selalu adalah mural di Aula Dewa Kota, sesuatu yang selalu berada di bawah pengawasan ketat Dewa Kota Emas. Sang Dewa Tua mengaku mengincar vitalitas dan energi mural itu, serta para wanita cantik di atasnya yang memiliki ki abadi sejati setelah dimandikan dengan persembahan dupa selama ratusan tahun. Lebih dari itu, ia bisa menggunakan mural itu untuk melindungi jiwa para perempuan yang telah ia kumpulkan dari kuburan-kuburan tak bertanda. Manfaatnya berlipat ganda, dan mungkin ia bahkan bisa memelihara beberapa entitas yin sekuat perempuan berjubah warna-warni itu. Iblis Tuami akhirnya menyadari sesuatu saat ini. Mungkin, segel dari kediaman guru surgawi Gunung Longhu itu tidak pernah ada di kantor prefektur atau kediaman klan Zhao. Sebaliknya, segel itu selalu ada di paviliun Dewa Kota. Adapun temannya,
Pak Tua Chen, ia telah merencanakan untuk mendapatkan semua harta karun itu sejak awal. Ia tidak pernah mempertimbangkan untuk memberikan segel itu kepada iblis Tuami, yang telah bekerja keras bersama murid-muridnya untuk memperjuangkan segel ini. Sungguh rencana yang cemerlang, Immortal Colored Glaze. Sahabat lama, karena engkau kurang budi pekerti, maka jangan salahkan aku karena kurang setia. Langit cerah di atas prefektur Bluser berangsur-angsur menjadi gelap dan suram. Awan gelap berarak dari segala arah, menerpa kota dan mencekik seluruh penduduknya. Sebuah kereta kuda berjalan dengan tenang keluar dari gerbang selatan. Sambil memegang kendali kuda dengan satu tangan, ajudan tua itu menggunakan tangan lainnya untuk mengambil sebotol anggur nikmat yang telah ia siapkan sebelumnya. Saat hendak menyesapnya, ia melihat seorang cendekiawan miskin berdiri di jalan resmi di dekatnya dan melambaikan tangan dengan marah kepada mereka. Pada saat yang sama, ia berteriak, "Pak Tua Song, Pak Tua Song, ini aku. Aku berteman baik dengan nona mudamu. Apakah dia ada di kereta?" Ajudan tua itu menegang saat melihat cendekiawan muda yang malang itu. Mungkinkah para iblis telah mengunci pandangan mereka ke kantor prefektur sejak lama? Apakah mereka berniat menghancurkan mereka sepenuhnya? Apakah mereka tidak akan mengampuni tuan muda dan nona muda itu? Wanita muda itu buru-buru membungkuk dan menarik tirai, lalu berkata dengan suara riang, "Paman Song, dia temanku, Liu Qicheng, seorang sarjana keliling dari negeri Gunung Putih." Kepala lain mencuat dari kereta, dan Liu Gaohua bertanya dengan bingung, "Liu Qicheng, bukankah kau sudah lama meninggalkan kota prefektur? Bagaimana kau masih di sini? Nona muda mana yang kau goda dan genit?" Ajudan tua itu ragu sejenak sebelum memutuskan untuk menghentikan kereta. Jika ini berkah, ia tak bisa menolaknya. Jika ini musibah, ia tak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa mengamati situasi dan mengambil tindakan yang sesuai. Liu Qicheng memutar bola matanya mendengar candaan Liu Gaohua, calon iparnya. Ia berlari kecil menghampiri dengan riang. Meskipun ia tidak tahu mengapa monster tua itu tiba-tiba turun dari langit dan mengembalikan tubuhnya untuk sementara, ia juga tidak mau repot-repot memikirkan hal-hal ini. Bagaimanapun, monster tua itu telah berjanji kepada Liu Qicheng bahwa ia akan menyelesaikan semua masalah ini hanya dengan satu jari asalkan Liu Qicheng dapat meyakinkan kereta ini untuk berbalik dan kembali ke kota prefektur. Liu Qicheng sebenarnya masih mengenakan jubah tao merah muda itu sekarang, tetapi monster tua itu telah memberitahunya bahwa pemurniki di bawah tingkat ke-10, termasuk para abadi tingkat inti emas yang tidak berguna itu, tidak akan mampu melihat teknik ilusi indah yang telah digunakannya. Liu Qicheng berdiri di samping kereta dan terengah-engah sambil bertanya, "Ada apa? Apa kalian juga akan melarikan diri?" "Liu Gaohua, anak yang tidak berbakti, bagaimana mungkin kau tega meninggalkan orang tuamu dan membiarkan mereka dalam bahaya seperti ini? Ada begitu banyak iblis yang membuat masalah di kota ini, jadi sebagai putra pengawas prefektur, bukankah seharusnya kau memimpin serangan terhadap mereka? Atau setidaknya mengangkat tanganmu dan menyerukan tindakan? Bukankah seharusnya kau menjaga gerbang kantor prefektur dan menolak untuk mundur selangkah pun, bahkan jika itu berarti kematian? Lihat, aku baru saja berjalan sebentar dari kota prefektur sebelum berpikir bahwa pergi begitu saja adalah tindakan yang salah. Coba pikirkan, aku orang luar, tapi aku pun merasa harus mengorbankan diriku demi kebenaran. Bersikap tegar saat mati demi kebenaran adalah kewajiban para cendekiawan seperti kita." Ajudan tua itu menggertakkan giginya karena marah, dan dia merasakan dorongan untuk menamparkan keras cendekiawan muda yang miskin ini. Liu Gaohua menatap Liu Qicheng seakan-akan dia sedang menatap seorang yang terbelakang. Sementara itu, sorot mata kakak perempuannya yang berkaca-kaca sudah tampak mabuk. Ia memegang dadanya, dan ia merasa tuan muda Liu pasti telah kembali untuk menemuinya. Liu Gaohua memutar matanya dan berkata, "Kau bisa pulang sendiri kalau kau bersikeras. Tapi aku dan adikku akan bersembunyi di tempat yang aman." Liu Qicheng tak kuasa menahan diri untuk menggerutu dalam hati, "Kakek, apa yang harus kulakukan? Kakak iparku sama sekali tidak heroik atau gagah berani. Aku seperti sedang berbicara dengan tembok batu bata." Detik berikutnya, Liu Qicheng tiba-tiba menyadari bahwa ia tak bisa mengendalikan lengan dan kakinya sendiri. Ia pun, dengan pelan, menghentakkan kaki di jalan resmi. Terjadi ledakan besar, gumpalan debu mengepul di atas jalan resmi. Dari tembok kota,
Tampak seolah-olah seekor naga banjir kuning sepanjang beberapa kilometer tiba-tiba muncul dari udara tipis. Liu Qicheng menelan ludah dan berdeham. Ia menangkupkan kedua tangannya di belakang punggung, dan berusaha sekuat tenaga untuk tampak berwibawa dan perkasa saat ia mengumumkan, "Sejujurnya, aku, Liu Qicheng, sebenarnya adalah seorang abadi tingkat inti emas." Ajudan tua itu terkejut, dia sempat linglung dan tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin hanya Grandmaster paling hebat di Colorful Garment Nation, Dewa Pedang Tua yang hidup menyendiri yang mampu melepaskan hentakan sekuat itu, bukan? Apakah cendekiawan muda yang tidak bertanggung jawab dan miskin di hadapan mereka sebenarnya seorang abadi dari pegunungan yang bermain-main di dunia fana? Liu Qicheng mencoba berjinjit dan langsung melompat ke kereta. Namun, tubuhnya tetap tak bergerak. Akhirnya, ia hanya bisa menyerah dan dengan lesu naik ke kereta. Setelah berdesakan masuk ke dalam kereta, ia duduk bersila di antara kedua kakak beradik yang saling berpandangan. Liu Qicheng berbalik menatap wanita muda yang bersemangat itu, lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Nona Liu, ketulusan akan membawa hal-hal menjadi kenyataan, benar kan?" Chen Pingan dan Liu Gaoxin tiba di bubungan atap dekat kantor prefektur. Chen Pingan berhenti, dan gadis muda itu hendak menanyakan sesuatu. Namun, Chen Pingan menunjuk ke arah tembok dan gedung-gedung tinggi kantor prefektur. Gadis muda itu menoleh, dan jantungnya langsung berdebar kencang. Ada banyak busur kuat yang dibuat khusus oleh para kultivator mohis, dan semua mata panahnya langsung diarahkan ke mereka berdua. Sekitar selusin pemanah kuat itu semuanya mengenakan baju sirah dari Colorful Garment Nation. Liu Gaoxin mengerutkan kening dan berkata, "Mereka tampak seperti penjaga yang ditinggalkan di kantor prefektur oleh Jenderal Ma, jadi mereka mungkin tidak mengenali saya. Haruskah saya berteriak dan menjelaskan identitas kami? Semuanya akan baik-baik saja selama saya menjelaskan situasinya. Namun, saya khawatir banyak waktu akan terbuang jika para petugas mulai menginterogasi kami." Chen Pingan menatap langit, lalu ragu sejenak sebelum menjawab, "Kita berpisah di sini saja. Kalian tidak perlu terburu-buru masuk, dan kalian bisa menjelaskan situasinya kepada mereka saat mereka menghentikan kalian. Namun, aku harus menemukan teman-temanku secepat mungkin." Gadis muda itu juga orang yang teguh, dan dia mengangguk dan menjawab, "Dimengerti. Aku akan mendengarkanmu, Dewa Tua." Chen Pingan menarik napas dalam-dalam sebelum melompat ke langit. Sebuah anak panah melesat dengan ganas, tetapi Chen Pingan tiba-tiba melesat lebih tinggi lagi. Ia dengan ringan menginjak anak panah itu dan menyerbu menuju kantor prefektur.